Selamat pagi adik-adik semuanya. Sehat selalu nggih. Gimana nih kabarnya hari ini? Boleh di open mic dulu nggak apa-apa? Ini nanti kurang lebih jam 10 kita akan mulai belajar kita pada pagi hari ini. Sambil nunggu teman-teman yang lain karena tadi memang saya minta yang sudah join, kita nanti join lagi jam 10-an. Nah, monggo kalau dari adik-adik misalnya gimana nih belajarnya kemarin? Apa masih ada yang kurang atau masih ada yang wah deg-degan mas gitu ya, nanti kita bareng-bareng untuk kita coba ininya memaksimalkan ya Dik ya. Baik, ini masih 9 partisipan yang join. Oke. Oh iya, di adik-adik SMA 3 kemarin ujian sekolahnya gimana? Lancar semua ya, ya, ujian yang paling menyenangkan di dunia ini. Iku wae. Apa tuh kalau jepun ya?
Selamat pagi adik-adik semuanya. Saya ucapkan yang baru bergabung nih, masih ada di Wahyu, ada di Abigail, di Andira, di Angelika, di Arda, di Cindy, di Dinda, di Mari, di Mutia. Terus ini ada siapa lagi nih yang sudah bergabung? Oh, banyak sekali ternyata. Saya ucapkan selamat datang adik-adik semuanya. Kita coba mengefektifkan hari-harinya hari ini biar nanti kedepannya kita lebih siap menjalani UTBK. Ini yang paling cepat tanggal berapa ya yang tesnya ya? Tanggal 13 atau 14 ini? Oke. Mau di sesi 1 atau gelombang 1 atau gelombang 2 sebenarnya sama aja sih. Nggak ada bedanya. Yang pasti soalnya juga otomatis berbeda ya nanti. Maka hari ini kita coba untuk siapkan beberapa bedah soal-soal yang harapannya nanti bisa sedikit banyak membantu adik-adik. Oke, 1 menit lagi nanti sambil nunggu teman-temannya. Oke, sambil nunggu teman-temannya yang lain. Oke, ini baru kurang lebih baru ada sekitar 23-an. Apa masih begadang ya tadi malam ya? Masih banyak kegiatan malam mungkin. Atau tugas-tugasnya masih banyak. Baik, ini tepat jam 10. Saya akan segera mulai. Oke, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kesehatan, keselamatan selalu tercurah untuk kita semuanya dan kesuksesan insya Allah akan kita raih di UTBK nantinya. Baik, pada pagi hari ini menyambung kegiatan kita yang kemarin adik-adik, kita sudah pertemuan itu kurang lebih 8 kali. Ya kurang lebih memakan waktu hampir sekitar 2 bulanan. Ya insya Allah nanti sedikit banyak akan membantu adik-adik mempersiapkan untuk di UTBK. Nah, pada pagi hari ini, tanggal 3 April, kita akan mulai untuk sesi kelas online-nya. Nah, nanti di kelas online ini kita ada 2 kali pertemuan online. Yang pertama di tanggal 3, yang keduanya nanti ada di tanggal 10 adik-adik. Untuk yang Saintek, nanti kita akan belajar tentang matematika IPA yang tanggal 10 nanti. Kemudian nanti yang tanggal 7 untuk sosum, mohon maaf tanggal 10 nanti untuk sosum kita akan belajar ekonomi. Baik, untuk menyingkat waktu, ini kebetulan narasumber kita sudah hadir di sini. Saya ucapkan selamat datang pada Mas Mulyantara. Terima kasih Mas. Suaranya agak kecil Mas Mul. Oh, suaranya agak kecil ya. Oke, sudah terdengar jelas ya adik-adik. Nah, insya Allah ini dengan Mas Mul, beliaunya adalah rekan saya. Dulu kita satu tim di Primagama Kartosuro, dan sekarang beliaunya juga masih ada di Primagama. Kebetulan ini Primagamanya sudah pindah ke Jawa sebelah timur ya Mas Mul ya. Iya. Nanti sedikit banyak nanti akan belajar bareng matematika bersama Mas Mul atau Kak Mul ini. Harapannya apa? Kita nanti bareng-bareng bisa meraih sukses di TPS-nya ya Mas Mul. Ya, ini tadi sudah saya sharing Mas Mul untuk adik-adik, untuk materi kita. Materinya Mas Mul sudah diberikan ke adik-adik, harapannya nanti bisa membantu untuk belajar juga. Nanti mungkin ada pembahasan sedikit ya dari Kak Mul. Silahkan Mas Mul, waktu dan tempat saya persilahkan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu sebentar, nggih. Baik, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga pagi ini menjadi pagi yang bermanfaat untuk kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan, kita persilahkan.
Doa cukup. Baik, nanti setelah ini Mas Mul presentasi dulu ya Mas Mul untuk langsung bedah soal-soalnya. Nanti kalau misalnya adik-adik yang mau bertanya bisa acungkan klik ini ya tangannya dulu ya istilahnya kemarin. Oke, nanti akan kita jawab satu persatu nanti dengan open mic aja biar nanti lebih cepat. Baik Mas Mul, waktu dan tempat saya persilahkan Mas Mul, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat bertemu ya. Kali ini kita akan membahas soal-soal TPS ya. Baik, adik-adik semuanya, untuk soal TPS ya, mungkin sudah diberikan dari Mas Eko ya. Nah, ini kita lihat dulu. Sebenarnya soal TPS itu kalau kita perhatikan kenapa ada yang soal bahasa Inggris ya. Ada soal bahasa Inggris ya. Ternyata deh kalau kita lihat ya, soalnya itu diambil soal-soal dari internasional ya seperti ini. Nah, itu diambil dari Texas A&M High School Mathematics Contest tahun 98. Kemudian soal ini diambil dari tahun 2000 sama. Kemudian ini juga ya, bahkan matematikanya juga ya. Tetapi maka ada beberapa soal yang bahasa Inggris tidak diterjemahkan ya, jadi soal asli seperti itu. Baik adik-adik semuanya, nanti silahkan karena soalnya sudah saya sharekan ya. Jadi misalkan langsung request soal saya persilahkan atau bisa juga soal yang di luar dari soal yang saya berikan ya. Baik, monggo sebelumnya kalau ada pertanyaan terlebih dahulu. Tidak ada? Tanya Mas Mul. Ya, baik langsung ya, baik langsung. Baik, langsung aja. Di sini saya akan membahas soal yang nomor 1 terlebih dahulu. Di situ ada bilangan yang lebih besar ya. Di situ ada soal yang cukup simpel ya, tetapi kalau soalnya cukup simpel, kalau waktu ya, masalah waktu. Baik, udah kelihatan ya Mas Eko ya soalnya? Iya. Oke, di sini ada soal yang lebih besar dari 0,2 ya, 0,2 kali 2/3. Nah, pilihannya kalau kita perhatikan semuanya itu ada 0,-nya. Maka kalau 0,2 ini kita coret aja, kita hilangkan. Nah, maka akan mempermudah kita. Kemudian kalau ada yang bisa disederhanakan, sederhanakan saja ya. Seperti ini, 2 bisa kita sederhanakan karena bisa kita coret semuanya. Ya. Nah, ini ada 2. Nah, ini ada 4, berarti masih 2. Kemudian, ini tidak ada, maka kita kalikan 2. Ya, kalau tidak ada, kita kalikan 2. Ini 2 juga, ini habis. Oke, maka ini tinggal 2/3 saja. Maka di sini tinggal 1/3, ini 2/3. Ini berarti coret-coret 2 berarti 9/2. Di sini 2/3. Di sini 4/6 atau 2/3. Maka yang paling besar nilainya lebih besar adalah yang C ya, seperti itu. Silahkan adik-adik kalau ada yang bertanya untuk soal yang pertama. Tolong nanti dibantu ya Mas kalau ada yang adik-adik yang pengen bertanya, saya dikasih tahu. Maaf ini agak sedikit ini di jaringan kami agak sedikit trouble sedikit. Nanti Mas Mul mungkin nulisnya sedikit lebih lambat ya Mas Mul karena ini kebetulan kok munculnya agak terlambat semua. Oh gitu ya ya. Oke. Bisa diulang sekali lagi Mas Mul, kita pelan-pelan Mas Mul untuk pemanasan. Baik, soalnya di situ nomor 1 adalah bilangan yang lebih besar daripada 0,2 kali 2/3 ya. Di situ jelas soalnya yang pertama adalah, nah, maka cara kita adalah yang pertama karena ada 0, semua berarti bisa kita coret. Ya, bisa kita coret. Maka ini 0,2-nya kita coret 0,-nya.
Ini 0 komanya, koma, 0 koma, 0 koma, 0 koma. Ya. Maka boleh kalau pengen disederhanakan lagi juga boleh, kalau tidak ya monggo. Karena ini soalnya relatif kecil. Maka ini terjadi 4/3. Di sini 2/3, di sini 4/3, ini 9/4, ini 4/3, ini 8/6 atau 4/3. Maka jelas nilainya yang lebih besar adalah yang 9/4, yaitu yang C ya. Silahkan kalau ada pertanyaan untuk soal yang pertama. Baik, kalau adik-adik bisa open mic kalau misalnya masih ada yang kesulitan, nggih. Oke, sambil sebutin nama dulu kalau misalnya ada kesulitan. Atau nanti kita bahas dulu, nggih. Kita buat perjanjian aja, kita bahas dulu. Nanti kalau misalnya ada kesulitan, 1 atau 2 nomor dulu, nanti ada kesulitan, nanti bisa langsung bertanya. Saya buka sesi pertanyaan. Gitu nggih Mas Mul? Gitu nggih adik-adik ya? Oke, silakan dilanjut dulu Mas Mul. Baik. Monggo. Baik, soal berikutnya soal nomor 2. Ya, soal nomor 2. Nah, di sini ada soal tentang membandingkan bilangan lagi ya. Tadi sudah ada. Nah, dengan jika X adalah 12,11%, ya, jika X adalah 12,11% dari 0,34, mohon maaf, dan Y adalah 34% dari 0,12,11. Ya, baik. Di sini kalau kita perhatikan, nah, ada kata dari. Ya, kalau ada kata dari itu artinya kali. Ya, ini juga kali. Kemudian kalau kita perhatikan bentuknya ini ada persen dan persen, maka persen bisa kita coret lagi. Berarti ini soalnya menjadi 12,11 berarti 12,11/100 kali 34, 0,34 berarti 34/100 itu untuk Y-nya, X-nya, sorry. Untuk X-nya. Kemudian untuk Y-nya berarti 34 dikali 12,11 karena belakang koma ada 4 angka, artinya per 10.000. Nah, kalau kita perhatikan di sini bisa kita coret. Ini 2 sama 2 berarti 4, ini habis. 34-nya juga, 12,11-nya juga. Berarti X itu sama-sama habis sama Z. Berarti X sama dengan Z. Monggo untuk soal yang kedua, mungkin ada yang perlu di-sharingkan, saya persilahkan. Tidak ada, saya lanjutkan. Soal berikutnya. Ya. Soal berikutnya ada soal jika operasi bilangan, ya, operasi bintang, ya, terhadap bilangan positif itu didefinisikan sebagai, ya, A bintang B itu sama dengan A dikalikan A min B, ya, A kalikan min B per B. Berapakah bintang 6 bintang 3 bintang 2? Nah, seperti pada waktu SD ya, kalau dalam kurung itu kita selesaikan dulu. Ya, berarti ini 3 bintang 2 sama dengan A-nya yang depan berarti 3 dikurangi 2/2, maka sama dengan 3/2. Kemudian di sini 6, maka 6 bintang 3/2 berarti akan sama dengan 6 dikurangi 3/2 per 3/2. Ya.
Di sini ada pembagian bersusun, ya, maka bisa menjadi perkalian asal dibalik. Berarti 6 kali 2/3, ini kita kurangkan 12 dikurangi 3 berarti 9/2. Nah, tinggal kita coret aja. Ini sama ini 6 ya, berarti 18. Jawabannya yang D ya, itu. Saya persilahkan kalau ada pertanyaan, monggo. Sambil dicatat dulu Mas Mul ini. Oh, sambil dicatat. Oh Iya, ya. catat adik-adik kelihatannya Anji. Monggo, monggo. Kita beri kesempatan adik-adik nanti kalau sudah selesai mencatat, klik jempolnya ya. Oke, atau di screenshot nih, biasanya adik-adik biasanya di screenshot. Baik. Kalau sudah bisa klik jempolnya ada di kolom chat. Atau monggo request soal yang nomornya ya, boleh ya. Misalkan oh itu gampang gitu, ganti boleh ya, saya persilakan. Nggak harus urut. Oke, bisa dilanjut. Oke, Mas Mul, bisa dilanjut Mas Mul. Baik, soal berikutnya soal nomor 4 ya. Soal nomor 4, nilai dari 2020 ya, 2020 dikalikan 2021 kuadrat min 16 kuadrat. Nah, kalau ada soal seperti ini ya, jangan dihitung secara manual ya, bisa mekrok koncone udah selesai, kamu belum selesai ya. Nah, terus bagaimana? Ingat, ini konsepnya sudah, saya yakin kalian sudah paham konsepnya, tetapi jarang mengaplikasikan ya. Yaitu adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A plus B, A min B ya. Seperti ini konsepnya. Maka di sini bisa kita lihat 2021 kuadrat dikurangi 16 kuadrat. Kemudian di sini 2021 kuadrat minus 1. Ingat 1 itu juga bisa ditulis 1 kuadrat. Maka bentuk soal ini bisa kita tulis dengan 2020 dikali 2021 plus 16 dikalikan 2021 minus 16 ya, karena A plus B A min B tadi ya, dikalikan 2022 per 2005 dikalikan 2021 plus 1 dikali 2021 min 1 ya. Maka kalau kita hitung di sini 2021 dikurangi 16 itu 2005. Berarti ini bisa kita coret. Kemudian 2021 plus 1 itu kan 2022. Berarti ini bisa kita coret dengan ini. 2021 dikurangi 1, 2020. Berarti ini bisa kita coret ini. Maka tinggal ini 2021 ditambah 16 yaitu 2037 ya. Jawabannya yang C. Seperti itu. Monggo kalau ada yang perlu ditanyakan. Mungkin adik-adik ada yang mau tanyakan dulu atau baru mencermati nih, oh ternyata lebih gampang ya. Coba sambil dicek sekali lagi. Mau ditulis dulu boleh. Ini adik-adik SMA 3 luar biasa sekali Mas semangat belajarnya Mas. Ya, sip Nah, ya. nanti Namanya Nimus ini ya. targetnya Nimus ada enggak ini Nimus? Targetnya ini memang pengennya ke UGM Mas, ini yang wah luar biasa ya, semoga sukses ya. Iya, yang keduanya nanti di UNS. Oke, mungkin adik-adik monggo kalau misalnya ada pertanyaan.
Silahkan. Bisa lewat kolom chat boleh. Nanti Mas bahasin nomor ini ya, gitu boleh. Bisa. Monggo. Oke, lanjut. Kelihatannya lanjut dulu Mas Mul. Baik, saya lanjutkan untuk soal berikutnya. Soal nomor 5. Ya. Sebuah kata yaitu matahari dikodekan menjadi apa itu? O DX FNHZR. Ya. Maka kata rupiah dikodekan menjadi titik-titik ya. Baik, kalau kita perhatikan di sini ya, kita perhatikan di sini matahari ya, matahari kalau saya tulis M A T A H A R I dikodekan menjadi O D kemudian X F N H Z R ya. Maka jika ada kata rupiah RUPIAH itu menjadi apa? Ya. Maka kalau kita soal seperti ini lebih mudahnya kita menghafalkan huruf dulu, kapital A sampai Z ya. Saya yakin udah hafal. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z ya. Nah, dari situ maka akan kelihatan ya. Ini M itu menjadi O ya. Kalau kita perhatikan M di sini, O di sini. Maka di sini antara M dan O itu berselang satu, ya, selang satu. Kemudian A menjadi D, A di sini menjadi D. Nah ini ada selang dua huruf, selang dua huruf. Kemudian T menjadi X, ya, T menjadi X. T di sini, ya, T menjadi X. Nah, itu berselang tiga huruf, ya, tiga huruf, dan seterusnya A4. Maka polanya sudah jelas. Maka di sini kalau ada R, soalnya adalah rupiah, R berselang satu, ya, maka R berselang satu akan ketemu dengan T, ya, ketemu dengan T. Kemudian U berselang dua, ya, berselang dua. U di sini berselang dua berarti ketemu X. P berselang tiga, P di sini berselang tiga, PQRS berarti menjadi T, berarti TXT. Nah, kebetulan di sini TXT adalah D ya. Silahkan kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Sambil dicatat adik-adik mungkin ada yang ditanyakan dulu atau mungkin sambil minum kopi dulu boleh, karena kelas online kan biasanya sambil rebahan juga boleh tapi tetap fokus ya. Baik Mas Mul, ini yang nomor 5 ini katanya ini namanya bahasa Panda ya Mas Mul ya? Kalau ini pengkodean Mas. Oh ini pengkodean, beda lagi ya? Ini coding decoding ini. Oh baik. Ya, ini kalau teks aslinya dalam bentuk bahasa Inggris itu sebenarnya soal-soal masuk kerja di luar negeri Mas, kayak gini. Oh yang gitu ya Mas. model perbankan. Oh yang perbankan. Baik. Berarti ternyata untuk masuk ke PTN juga banyak yang mengambil soal-soal yang dari luar negeri juga ya? Ya, seperti tadi di awal sudah saya sampaikan itu ya. Monggo, kalau berikutnya. Monggo adik-adik silahkan. Ada yang mau ditanyakan dulu boleh. Atau masuk ke kolom chat juga boleh kalau malu. Wah ini calon mahasiswa-mahasiswi ini. Pinter-pinter ini. Nah mungkin sedikit aja udah pada paham ternyata. Oke, kalau gitu saya lanjutkan ya. Baik.
Dilanjutkan dulu Mas Baik. Mul, monggo. Soal berikutnya. Wah, ini soal bahasa Inggris ini. Kalau sudah dibuka atau mungkin karena soalnya sudah di-sharingkan, monggo ya, kalau request nomor berapa saya persilahkan ya. Baik, soal berikutnya, the condition of the road ya between town A and town B, berarti ini antara kota A dan kota B ya, dapat terdiri dari slope, slope itu naik ya, kemudian horizontal mendatar, nah, kemudian down slope ya, berarti turun, up slope sama down slope dari kota A ke kota B. Dengan total jarak panjang lintasan length of tipe masing-masing tadi itu sama ya. Jadi misalkan jaraknya S, di sini S, di sini yo S. Ya, seorang pebalap cyclist ya, kita misalkan aja bergerak dari A ke B dengan kecepatan seragam ya, saat naik itu 8 km per jam. Kemudian saat mendatar 12 km per jam, saat turun 24 km per jam. Ya. Maka the average speed ya, berarti ini kecepatan rata-rata ya. Maka waktu SD ya, ini zaman SD sudah ya, mungkin ada yang menyingkat ya, S sama dengan VT ya, CVT. Maka ini bisa kita tulis nanti T-nya berarti S per V, berarti V-nya juga S per T. Nah, yang ditanya adalah rata-rata, ya, rata-rata dari kecepatannya. Ya, berarti V itu karena S-nya tadi ada 3, berarti di sini adalah 3S. Per T-nya berarti adalah S per V, berarti ini 8, yang pertama itu S per 8, ditambah S per 12, ditambah S per 24. Kita fokus pada penyebutnya, berarti kalau kita samakan penyebutnya, ya, ini 3S per, ya, 8, 12, 24 berarti 24, maka di sini menjadi 3S, ditambah 2S ditambah S. Maka menjadi 3S per 6S per 24. Maka pembagian bersusun bisa menjadi perkalian asal dibalik. Ya. Nah, bisa kita selesaikan dengan mencoret saja. Yaitu coret, 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 4, 3 kali 4 sama dengan 12. Ya, jawabannya yang A. Silahkan adik-adik. Oke, bisa kita lanjutkan. Monggo kalau ada pertanyaan. Lanjut. Ini yang di UTBK itu juga ada soal yang bahasa Inggris juga ya Mas Mul ternyata di matematika. Iya, ada. Oke, ada baik. TPS ada. Oke, berarti kan adik-adik juga harus minimal harus tahu nih bahasa Inggrisnya ya. Iya, istilah-istilah. Beberapa kemarin juga masih ada Mas agak kesulitan di bahasa Inggris nih. Nah, mulai saat ini juga minimal juga kita bantu persiapkan. Oh, ternyata ada soal bahasa Inggrisnya juga. Jadi nanti bisa untuk siap-siap juga. Oke, dari soal nomor 6, monggo kalau misalnya yang masih bingung boleh ditanyakan dulu silahkan. Atau mungkin dari share soal saya tadi, mungkin kalau pakai HP agak repot ya Mas Mul, karena harus ke Zoom juga harus buka PDF-nya gitu. Ya nggak apa-apa, nanti sambil ngikutin dulu. Tapi kalau misalnya ada yang Zoom-nya pakai laptop, nanti bisa sambil dicek. Oh ternyata ada soal-soal yang kok rasanya enak banget kalau dibahas gitu ya. Oke, sementara itu dulu
Mungkin mau dicatat dulu adik-adik atau tetap dilanjutkan? Oke, sambil dilanjutin dulu aja Mas Mul, kelihatannya Mas Mul sambil bisa ngikutin. Oke. Baik, soal berikutnya, soal nomor 7. Wah, ini soal bahasa Inggris juga ya. Suppose A, B, and C are non-zero numbers such as that a quadrat itu ya. Soalnya Bu, artinya saya juga kurang paham, jadi tidak perlu tahu artinya ya. Tapi bisa jawab gitu aja ya. Baik, diberikan soal seperti tersebut, a kuadrat per B kuadrat plus C kuadrat kurang dari B kuadrat per A kuadrat plus C kuadrat kurang dari C kuadrat plus B kuadrat plus A kuadrat. Ya. Which following statements is always true? Mana pernyataan berikut yang selalu benar? Ya, yang selalu benar. Baik adik-adik, di sini kalau kita lihat itu ABC ya, tinggal ABC, berarti ini nanti hilang. Maka triknya itu adalah biar ini di atas semua ya. Jadi logika yang pertama yang harus kita ketahui, kita tahu bahwa kalau ada 1/4 itu kurang dari 1/3, kurang dari setengah. Ya, ini saya yakin kalian udah paham ya. Nah, bagaimana kalau bilangannya saya balik? Ya, berarti menjadi 4/1, 3/1, 2/1. Maka tandanya di sini juga dibalik. Ya. Nah, maka yang pertama dari soal ini, yang pertama langkah kita paling enak adalah dibalik dulu. Berarti menjadi B kuadrat plus C kuadrat per A kuadrat, maka lebih kecil menjadi lebih besar. A kuadrat plus C kuadrat per B kuadrat, dibalik tandanya, ingat B kuadrat plus A kuadrat per C kuadrat. Ya. Untuk menghilangkan berarti ini masing-masing kita tambah dengan 1. Ya, ingat kalau semua ruas ditambah maka tidak akan mengubah tandanya. Berarti di sini akan menjadi B kuadrat plus C kuadrat per A kuadrat ditambah 1. Karena 1 boleh saya tulis dalam bentuk A kuadrat lebih besar. A kuadrat plus C kuadrat per B kuadrat. Ingat, ini plus 1 boleh dalam bentuk B kuadrat per B kuadrat. Lebih besar B kuadrat plus A kuadrat per C kuadrat plus C kuadrat per C kuadrat. Maka soalnya akan menjadi B kuadrat plus C kuadrat plus A kuadrat dibagi A kuadrat lebih besar A kuadrat C kuadrat plus B kuadrat per B kuadrat ya, lebih besar B kuadrat plus A kuadrat plus C kuadrat per C kuadrat. Nah, kalau kita perhatikan di sini B kuadrat plus C kuadrat plus A kuadrat. Di sini ada A kuadrat plus C kuadrat plus B kuadrat. Ini dan B kuadrat plus A kuadrat plus C kuadrat. Ini adalah bilangan yang sama. Maka bisa kita coret. Maka soalnya sebenarnya adalah menjadi 1/A kuadrat lebih besar 1/B kuadrat lebih besar 1/C kuadrat. Ingat, ini bisa kita balik seperti tadi yang logika pertama menjadi A kuadrat kurang dari B kuadrat kurang dari C kuadrat. Tetapi jawaban seperti ini tidak ada. Nah, kita harus mengingat konsep saat kita membahas tentang nilai mutlak. Kalau ada X min 3 tak mutlaknya sama dengan 2, maka biar hilang mutlaknya, ini kan saya kuadratkan. Artinya apa? Nilai mutlak dan kuadrat itu ekuivalen.
Ya. Maka ini bisa saya tulis mutlak A kurang dari mutlak B kurang dari mutlak C. Selesai. Berarti jawabannya yang C. Ya. Monggo kalau ada pertanyaan. Oke, sambil ditulis dulu adik-adik, mungkin ini ilmu baru juga. Ternyata mengerjakan seperti ini juga membutuhkan sedikit logika ya. Gak apa-apa, nanti sambil diperhatikan dulu langkah-langkahnya tadi yang disampaikan oleh Mas Mul. Oke, sambil ditulis dulu boleh. Kemudian nanti sekali lagi kalau misalnya ada yang kesulitan atau pengen tahu jawaban yang sudah saya share tadi untuk materinya Mas Mul, bisa nanti langsung ditanyakan deh, nggak apa-apa. Mas, paket ini nomor ini, misalnya seperti itu. Ini Mas Mul sudah ready semua ternyata untuk paket soalnya. Nah, kalau misalnya mau dibahasin semuanya, bisa nanti sampai maghrib ya Mas Mul ya. Baik, monggo silahkan untuk adik-adik. Kalau misalnya sudah, nanti bisa dilanjut Mas Mul, nggak apa-apa. Oke. Baik, saya lanjutkan soal berikutnya ya. Masih urut atau pengen pindah paket ini? Monggo, kalau pengen pindah ya. Nomor 8. Oke. Baik. Nomor 8, suatu kaleng cat ya yang dihasilkan dari cat biru 2 liter dan 3 liter cat kuning ya. Maka kalau ada 5 liter cat biru ya. Baik, di sini saya yakin cukup simpel ya kalau sering berlatih. Jadi kalau bikin cat hijau ya, hijau itu kita harus mencampur biru dan kuning. Maka di sini sudah ditentukan kalau 3 liter cat, 2 liter cat biru itu pasangannya 3 liter cat kuning. Nah, ada seorang anak misalkan ya, itu mencampurnya itu 5 liter cat biru. Maka kuningnya membutuhkan A. Nah, A-nya ini berapa? Kita harus tahu. Nah, kalau kita pengen membuat yang sama, warna yang sama, hijau yang sama, maka komposisinya ini juga harus sama. Ya, komposisinya harus sama, yaitu kalau birunya 2, kuningnya 3. Maka kalau birunya tak kasih 5, berarti ini menjadi berapa? Ternyata kan cuma dikali 5/2. 3-nya berarti ikut dikali 5/2. Maka A-nya itu sama dengan 15/2. Ya. Maka di sini pertanyaannya P-nya 2A, berarti 2 kali 15/2. Berarti P-nya sama dengan 15, Q-nya sama dengan 14, berarti P lebih besar, Q jawabannya yang A. Ya. Monggo kalau ada pertanyaan untuk nomor 8. Oke, tidak ada? Monggo kalau ada. Silahkan kalau ada pertanyaan, di sini ada sekitar 60 peserta, monggo kalau sudah mencoba-coba. Oh, ini ada D. Angelica ya. Soal paket A nomor 16. Baik, Adik, saya penuhi ya. D. Angelica menanyakan bahas paket A nomor 19. Oke, siap. Baik. Nomor 19 langsung bisa saya ganti ini. Baik,
Nomor 19 ya. Nomor 19. Oke. Di situ ada soal tentang apa ya? Oke, nomor 19. Oh, ini ya, grafik. Baik. Ya. Di situ ada pertanyaan, the graph of the function fx is shown below ya, ditunjukkan seperti gambar berikut ya. Baik, ini soal memang sedikit sebenarnya gampang karena kita tinggal membaca grafik aja. Tetapi yang menjadi masalah itu di sini nih ya, nah, di fx atau bundaran. Kalau misalkan disuruh mencari fx sama dengan 5, nah ini jelas kita harus mencari z-nya yang 5, gitu ya. Nah, y-nya 5 berarti di sini adalah ada 1 sama min 2 ya. Itu kalau biasa ya. Maka kalau fx ya sama dengan 5, maka masih harus sama. Caranya awalnya sama, yaitu kita mencari koordinat yang titik akhirnya z-nya itu yang 5 ya. Tetapi di sini dua kali maka ini nanti harus kita cari lagi. Gitu loh ya. Cari lagi contoh. Di sini kita ambil yang hasil akhirnya 5 itu adalah 1,5. Nah, tetapi yang ditanya bukan 1 ini, tetapi kita harus cari asalnya 1 itu dapat dicari dari mana. Maka X-nya kita harus X ini akan menjadi Y. Ya. Berubah lagi karena apa? Ini berawal ya. Maka kita harus nyari yang Y-nya 1, berarti di sini nih. Ya. Nah, Y-nya 1. Ya. Y-nya 1 ternyata di sini bisa kita cari ke sana sama ke sana. Ya. Y-nya 1 di sini berarti grafiknya menuju ini sama ini. Ya. Oke. Juga di sini ya, di sini sama di sini. Ini nanti yang menghasilkan Y1. Berarti dari 1 saja ini sudah ada 4 titik. Nah, sekarang min 2. Min 2 ada di sini. Ya. Maka min 2 ini harus kita cari juga. Oh, ternyata di sini cuma garisnya ini. Ya, berarti dari min 2,5 yang min 2 itu cuma ada 1. Berarti 1 sama 4 berarti totalnya ada 5 ya. Monggo kalau ada pertanyaan. Monggo kalau ada yang belum jelas boleh ya ditanyakan ya. Oke, diulangi lagi. Baik. Diulangi lagi. Baik, akan saya ulangi ya. Oke, saya ganti baru biar lebih jelas. Oke. Pertanyaannya tadi adalah fx sama dengan 5. Hati-hati di sini yang membuat sulit itu adalah fx sama dengan 5 ya. Kalau kita ditanya ya, kalau kita ditanya fx saja sama dengan 5 ya, artinya ini kita definisi dulu. Kita harus mencari X agar nilainya 5. Ya, ini 1 dulu ini. Ya, sekali lagi, kalau kita punya fx sama dengan 5,
berarti kita harus mencari X yang nilainya 5. Nah, pada soal ini, pada grafik ini, di sini yang nilai akhirnya 5, kan fx itu sebenarnya sama dengan y ya. X yang y-nya 5, bisa jadi seperti itu. Maka dari soal ini yang y-nya 5, itu adalah min 2,5 sama 1,5. Seperti itu. Ya. Maka pertanyaan kita ternyata bukan ini, yaitu fx lagi sama dengan 5. Maka di sini juga kita harus mencari yang nilai akhirnya. Kalau ini saya misalkan y akhir itu juga harus sama dengan 5. Berarti kita harus mencari 5 ini. Yang pertama asalnya min 2. Ya, kita harus mencari min 2 ini asalnya bisa dari mana? Ini maka berubah menjadi y lagi. Ya, karena ini masuk ke sini. Nah, ternyata min 2 kalau kita pasangkan di sini pada grafiknya, pada grafik ini min 2, maka di sini grafik yang lurus itu kan ini. Ya, berarti yang menghasilkan min 2 itu cuma ada satu garis di sini. Ya, itu. Kemudian sekarang yang y-nya 1. Y-nya 1. Nah, kalau y-nya 1 di sini berarti y-nya 1 itu ini. Ya, di sini nih. Nah, maka kita harus narik ke garis lurusnya, sret. Nah, maka di sini ketemunya Y1 itu ini juga Y-nya 1, di sini ini Y-nya juga 1. Lah X-nya berapa? Tidak perlu tahu wong kene, yang penting Y-ne siji, berarti ini ada Y yang 1. Baik itu misalkan min 5,1 ya sak karepe. Ya, yang penting 1 cocok. Terus yang di sini nih, nah, di sini nih juga ada Y-nya 1. Misalkan yang ini ya min 1,1 berarti ada 2. Terus yang di sini nih, nah di sini misalkan 0,5,1, Y-nya juga 1. Di sini juga Y-nya 1. Misalkan 2,5,1. Berarti dari titik ini yang menghasilkan Y1 itu ada 1, 2, ya, 3, 4. Kemudian yang min 2 tadi ada yang kelima. Berarti jawabannya yang E. Monggo kalau ada pertanyaan. Ya, ini tipe soal yang sulit ya. Ini hampir mirip dengan soal matematika dasar tetapi ada inversnya deh ya. Bukan matematika dasar, matematika IPA ya. Cuma ini bentuknya tidak ada inverse maupun turunannya. Monggo kalau ada pertanyaan. Ya, betul sekali Dik Handi. X-nya itu menjadi Y. Kalau soalnya FFX, tepat sekali. Ya. Karena FFX. Tapi nanti kalau F-nya double 3 lagi, berarti berubah lagi. X-nya menjadi Y, Y-nya berubah jadi X lagi. Selang-seling kayak gitu. Oke, tepat sekali, Dek. Monggo kalau ada lagi. Oke, sama-sama Dek Handi. Ternyata sekali ini ya Mas Mulya. Pokoknya kalau diulang FX-nya banyak sekali ya nanti ganti-ganti gitu ya Mas. Iya, betul. Oke, yang penting nanti tetap teliti ya adik-adik ya. Karena semakin banyak FX biasanya wah ketemu soalnya udah mabuk dulu. Nah, semoga besok pas ngerjain bisa lebih lancar lagi. Sambil ditulis dulu, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan dulu, monggo.
Monggo kalau ada yang request soal lagi. Dek Angelica, oke, terima kasih Dek Angelica sudah paham. Mungkin ada request lagi Dek. Kayaknya yang sudah buka Dek Angelica ini ya. Sudah langsung request nomor 19. Monggo kalau ada yang request lagi. Yang lain boleh. Saya ucapkan selamat datang untuk adik-adik yang baru bergabung nih. Ya sambil pemanasan lagi, sambil memperhatikan dulu nggak apa-apa. Untuk soal-soalnya sudah saya share di grupnya masing-masing. Kebetulan ini dari teman-teman dari Prima Gama Jagalan juga hadir Mas Mol. Jadi adik-adik di sini juga kita live on di sini pakai nobar ceritanya seperti itu. Semoga nanti kita bisa saling membantu memaksimalkan di UTBK-nya. Sambil maam snack kelihatannya tuh di atas tadi. Oke, ini ada yang tanya nih Dek Dava Mas Mol. Itu dilanjut nomor 20 katanya. Monggo. Oh, dilanjut nomor 20. Oke, siap. Nomor 20-nya. Oke. Baik, masalah segitiga ya. Mungkin kalau soalnya bahasa Indonesia ini menjadi simpel ya, Dek ya. Karena soalnya dalam bahasa Inggris jadinya mungkin tidak familiar dengan istilah-istilah matematika dalam bahasa Inggris ya. Baik, di sini ada soal ya. Dalam segitiga ABC ya, dalam segitiga ABC sudut ACB 36 seperti pada gambar, and the interior angle, sudut dalamnya bisectors. Nah, ini bisectors itu artinya membagi dua sama besar. Ya, sekali lagi, bisektor itu artinya membagi sama besar. Yaitu sudut CAB ya, CAB dan ABC intersect di P ya, CAB dan ABC ya bersama besar ya. Jadi artinya apa? Titik garis yang membagi sudut CAB ini besarnya sama, X ini X juga maaf. Ini Z ya. Nah, berpotongan, intersection itu berpotongan ya. Sama seperti kalau dalam himpunan ya, potongan, irisan di titik P ini. Maka besar APB berarti ini, misalkan tak kasih P. Ya. Baik, ini berapa? Baik, sekarang kita lihat terlebih dahulu ya. Dari segitiga ABC-nya dulu. Berdasarkan segitiga ABC, maka ingat jumlah sudut dalam segitiga itu 180. Berarti sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu 180. Maka sudut A tadi di sini X bisa saya tulis langsung 2X. Ditambah sudut B itu 2Y, ditambah sudut C 36 sama dengan 180. Maka 2X ditambah 2Y 180 dikurangi 36 berarti 144. Maka kalau saya sederhanakan bagi 2, X plus Y sama dengan 72. Nah, yang ditanya P, sekarang kita lihat berdasarkan sudut segitiga APB. Berdasarkan segitiga. Mohon maaf Mas Mul, ya. Suaranya agak putus-putus sebentar. Oh, suaranya putus-putus. Oke. Break sebentar dulu Mas Mul, kelihatannya ada koneksinya yang kita nge-lag sedikit ini tadi. Oh ya. Oke, biar lancar dulu sebentar. Oke, bisa dilanjut Mas Mul, sudah kembali normal. Baik. Tadi saya ulangi bahwa kita berdasarkan segitiga ABC ya,
Maka ingat jumlah sudut dalam segitiga itu 180, maka sudut A tambah sudut B tambah sudut C 180. Sudut A-nya ini ada XX berarti 2X, sudut B-nya YZ berarti 2Y, plus sudut C-nya 36, maka ketemu akhirnya adalah X plus Y sama dengan 72. Sedangkan berdasarkan segitiga APB itu berarti sudut Y, karena di sini cuma X saja sama Y saja, berarti X plus Y plus P sama dengan 180. Tadi kita sudah punya bahwa X plus Y 72 plus P sama dengan 180, maka P-nya 108. Monggo kalau ada pertanyaan. Baik, apa ada pertanyaan ini? Monggo dicek dulu. Memang beberapa soal di UTBK pengantarnya bahasa Inggris, jadi memang harus benar-benar paham ya Mas Mul ya beberapa kalimat-kalimatnya yang berhubungan dengan beberapa soalnya ya. Ini biasanya munculnya di TPS atau di kuantitatifnya ya Mas Mul ya? Oh, kuantitatif. Oh, ini yang masuk Kalau kuantitatif. penalaran umum itu paling banyak pola bilangan. Saya yakin adik-adik dengan latihan, banyak latihan udah lancar, makanya saya ke kuantitatif karena lebih bervariatif sama masuk matematika dasar ya. Oke. Baik, berarti untuk adik-adik khususnya yang saintek atau soshum memang nanti di kualitatifnya harus sering latihan ya Mas Mul berarti ini. Yeah. Oke. Kemarin memang kita sudah cobakan untuk 3 paket dulu Mas Mul dan beberapa kemarin ada tryout juga. Memang kita baru menyelesaikan di skor akhirnya nih Mas Mul. Ya harapannya nanti bisa sambil jalan dan insya Allah nanti bisa segera kita sharekan ke adik-adik juga. Oke, sambil ditulis dulu adik-adik, masih ada yang ditanyakan nggak? Oh ternyata kalau bisektor itu membagi sudutnya sama besar ya Mas Mul? Iya, betul sekali. Oke, kalau intersek tadi berarti berpotongan ya Mas Mul? Intersek berpotongan. Oke, atau berpotongannya. Baik. Mungkin kalau secara bahasa Indonesia mungkin ya soalnya itu mirip soal SMP ya Mas Mul ya? Iya Mas. Banyak Mas soal seperti di awal-awal itu soal apa? Kesebangunan itu juga soal SMP ya. Oke. Tetapi memang levelnya mungkin agak tinggi ya. Oke. Berarti ini salah satu soal hot juga atau belum ya Mas Mulya ini? Karena kemarin infonya dari UTBK soalnya banyak yang hot. Ya, memang banyak. Ya karena sebenarnya kalau SMP, anak SMA itu biasanya kan banyak lupa kalau nggak dilatih. Oke. Apalagi ini banyak daringnya ya Mas Mulya. Iya. Oke. Setahun. Iya. Baik. Mungkin bisa dilanjut lagi nih Mas Mul. Kelihatannya adik-adik sudah. Oke. Mungkin request nomor berapa atau paket berapa, monggo. Oke, silahkan kalau mau yang mau request silahkan ditulis di kolom chat nggak apa-apa. Silahkan. Oke, saya tunggu 5 detik. Oh, ini ada yang nomor tanya, 1 nomor paket B, Mas Dinda. Oke, siap. Yuk kita masuk ke paket 1. Oke, paket 2. Di sini ada paket B atau paket 2 ya. Baik, di sini ada soal pecahan juga ya, pecahan juga. Ini juga soal SD mungkin, tetapi kalau di Konjara pakai cara SD mungkin itu bikin meker ya. Baik, adik-adik, di sini ada 1/2 kali 3 ditambah 1/3 kali 4 ditambah 1/4 kali 5 dan seterusnya sampai 1/19 kali 20 sama dengan N ya. Maka nilai setengah dikurangi N adalah, baik adik-adik, ini loh, jangan dikerjakan misalkan 1/6 ditambah 1/12 tambah 1/20 tambah dan seterusnya sampai 1/380. Hantek waktunya ya kalau seperti ini. Maka kita harus punya trik ya. Sebenarnya ini logikanya juga gampang deh, logikanya juga masih waktu kayak SD ya. Jadi gini, waktu SD kalau kita disuruh menghitung 1/7 misalkan dikurangi 1/6, itu yang kita lakukan pertama kali adalah dengan menyamakan penyebutnya dengan mengalihkan bilangannya ya. Jadi ini
6 kali 7. Mohon maaf, saya balik ya. 1/6 dikurangi 1/7. Ya, berarti 6 kali 7. Ya, kemudian cara berikutnya adalah mengalihkan secara bersilangan. Berarti 7 dikurangi 6. Nah, ini sama dengan 1/6 kali 7. Nah, ini kita balik, Dek. Kita balik logikanya ke sana, ya. Maka ini sebenarnya 1/2 kali 3 itu adalah setengah dikurangi 1/3. 1/3 kali 4 itu berarti 1/3 dikurangi 1/4. 1/4 kali 5 itu adalah 1/4 dikurangi 1/5. Dan seterusnya sampai 1/19 dikurangi 1/20 sama dengan N. Maka kalau kita perhatikan, ya, kita perhatikan di sini min 1/3 plus 1/3 berarti habis. Min 1/4 dengan 1/4 habis. Min 1/5 nanti dengan 1/5 habis. Ini habis semua, tinggal terakhir dan awal aja, yaitu setengah dikurangi 1/20. Maka pertanyaannya adalah setengah dikurangi N. N-nya adalah setengah dikurangi 1/20. Berarti setengah dikurangi setengah plus 1/20. Coret-coret, berarti jawaban akhirnya adalah 1/20. Ya, monggo kalau ada pertanyaan lagi. Oke, ternyata cepat juga ya. Nah, oke. Mungkin sambil dipahami dulu. Mungkin dijelaskan konsepnya yang membalik tadi, Mas Mul. Mungkin masih ada yang ketinggalan tadi mungkin. Oke. Yang membaliknya tadi. Ya, baik. Awal logika kita di sini ya. Awal logika kita kalau mengurangi sebuah pecahan, ya, misalkan kita jadikan agak besar 1/18 dikurangi 1/19, ya. Ini kan langkah awal kita adalah menyebutkan menyamakan penyebutnya dengan mengalihkan, ya. 19 atau 18 kali 19. Kemudian mengalihkan yang di sini, ya, dengan yang di sini. Berarti akan menjadi 19 dikurangi 18. 19 dikurangi 18 itu 1/18 kali 19. Artinya apa? Bentuk ini sebenarnya sama, ya. Ini sama saja ini. Ya. Maka di sini ada 1/2 kali 3 itu kan sebenarnya adalah setengah dikurangi 1/3. Kemudian ada 1/3 kali 4 berarti tambah 1/3 dikurangi 1/4 dan seterusnya. Nanti ini bisa kita coret, ya, habiskan. Nah, tinggal akhir dan awalnya saja, ya. Monggo kalau ada pertanyaan. Oh, ternyata lebih mudah ya. Silahkan, monggo ada yang mau ditanyakan dulu untuk adik-adik, silahkan. Saya beri kesempatan dulu. 5 sampai 10 detik ya. Kecepatan enggak, Dek? Enggak ya? Oke. Monggo. Atau mungkin bisa dituliskan di kolom chatnya. Ini yang tanya baru di Angelica tadi, di Dava sama di Dinda. Mungkin teman-teman yang lain silahkan. Bersama Dek Handi tadi ya. Oke. Oke, ini di Kristabel, Mas. Oh iya. Nomor 17 paket B. B. Oke, saya penuhi nomor 17 ya. Nomor 17. (16, 17). Oke. Ini ya. Nah, masih berhubungan dengan sudut-sudut, ya. Baik, nomor 17. Two rectangles, ya, are inclined. Ya. Rectangle itu segi 4, ya. Baik. Tunda vertikal, ya. Dua buah rektangular itu segi 4, ya. Terletak pada berpotongan incline tunda vertikal. Jadi ini, ya. Ini. Nah, ini terletak pada garis vertikal
dengan membentuk sudut 40, ini jelas, dan 30, jelas seperti pada gambar. Find the value of theta, ya, tetanya di sini berapa, ya. Baik, kalau kita perhatikan, ya, di sini ingat di sini dinyatakan bahwa segi 4 ini sudah ada 90 90, otomatis di sini juga siku-siku, ya. Maka kalau saya perbesar, ya, saya perbesar, ini 40-nya. Nah, ini 90, maka di sini sudah pasti 50, ya. Kemudian di sini 30, ini 90, berarti ini 60. Ya. Maka di sini 70. Nah, di sini juga 70. Nah, tinggal mengurutkan aja, ya. Nah, kan gini, ya. Berarti ini 90, ini juga 90. Ingat jumlah sudut dalam segi 4 itu 360. Ini 90, 90, 180 sama 70, 250. Berarti ini 110. Ya. 90, 90, 180 tambah 70 kan 250, 110 berarti di sini 110. Berarti tetanya adalah 110. Berarti no one on this of this, ya. Monggo kalau ada pertanyaan. Baik, masih ada yang bingung nggak nih? Ingat-ingatnya dulu ketika belajar di SMP ya mungkin ya. Karena sudut-sudut dalam segitiga kan ada yang totalnya 180, kemudian yang segi 4 360. Oh, ternyata sudah paham nih deh Kristabel ini. Kalau Oke, teman-teman yang lain mungkin masih ada yang bingung, boleh loh tulis di kolom chatnya. Atau misalnya Mas diulangin, ya boleh, silahkan. Oh, kelihatannya sudah pada mudeng ini Mas Mul. Oke, Memang monggo harus kalau ada request. berhati-hati ya ketika ini nanti. Oh, itu ada yang lagi, Pak, yang Mas Nomor Mul ini. 2 paket B. Oke, nomor 2 paket B. Ini ya. Oh, oke, ini ya. 0, oke, maka nilainya sip. Oke, baik, ini memang soal sedikit butuh melogika ya ini. Baik, di situ jika 0 kurang dari X kuadrat kurang dari Z kuadrat, maka ya, maka titik-titik pernyataan yang benar ya otomatis. Baik. Dengan seperti ini, Dek, kalau ini saya menyebutnya adalah soal yang terbuka ya, artinya kita tidak perlu membahas dengan konsep yang berbelit-belit ya. Yang penting jawabannya benar adalah itu ya. Baik, di sini 0 kurang dari X kuadrat Z kuadrat. Misalkan ya, ini tak bikin ya 0, ini kan X kuadrat Z kuadrat. Misalkan ini 0, ini 9, ini 16 kan boleh. Ya. Nah, ini menggantikan berarti X kuadrat itu 9. Maka X-nya sama dengan 3 atau X-nya min 3. Terus Y kuadrat sama dengan 16, berarti Y-nya 4 atau Y-nya min 4. Ya. Maka kalau X-nya 3, X-nya saya ambil yang sama dengan 3, ya. Y-nya sama dengan 4, berarti X kurang dari Y. Tetapi saat X-nya saya ambil yang negatif, ya, X-nya min 3, Y-nya min 4, maka Y-nya yang lebih kecil dari X. Maka dari kesimpulan ini di sini X-nya kurang dari Z. Di sini Y-nya yang kurang dari X. Maka ini tidak bisa ditentukan nilai X dan Y mana yang lebih besar. Ya, berarti jawabannya yang E. Ya. Monggo.
Sudah paham ini ternyata Dek Zarina. Mas Mul, itu kalau misalnya X dan Y tadi kan berarti yang bentuk kuadrat ya Mas Mul ya? Ya, Harus yang bentuk kuadrat ya. untuk Kalau memudahkan aja ini Mas sebenarnya. memudahkan aja ya. Oke. Boleh kita ganti ya rodok mempersulit diri sendiri 5 itu ya Oh, gitu. misalkan. Ini tak ganti 5 ya ento ya. Oh, Ini gitu. misalkan 5, ini 6. Berarti kan X-nya akar 5. Ingat akar 5 itu artinya plus akar 5 minus akar 5. Z-nya plus akar 5 akar 6 minus akar 6 akan sama ya. Oke. Ampun Mas Mul, kalau yang itu nanti bisa mekrok beneran ini Mas Mul. Ya, Oke. monggo. Berarti nanti dibentukkan di bentuk yang kuadratnya yang sempurna istilahnya seperti Ya, itu. iya. Oke. Oke, ini yang tipe soal yang eh, terbuka tadi ya Mas Mulya. Jadi Ya. monggo nanti kalau adik-adik yang lain mau bertanya lagi silahkan. Kelihatannya sudah mulai on fire ini Mas Mul. Oke, monggo. Oke, monggo silahkan. Nanti ada yang mau ditanyakan lagi silahkan. Oke, bisa ditulis di kolom chat deh, monggo. Baik, untuk adik-adik yang di Primagama Jagalan, kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditulis di grup chat kita, Dek. Silahkan ditulis di grup chat, nanti saya tanyakan ke Mas Mul yang di sini. Silahkan. Oke, kelihatannya belum ada Mas Mul. Monggo bisa dilanjut dulu. Baik, saya lanjutkan. Nomor berapa ya tulisan ini? Karena yes, oh ada ini. Oh, ada ini. Boleh ini rombongan Mas Mul. Wah. Di Arif nih. 3, 4, 5 paket PO berarti setelah ini. Oke, baik deh. Setelah yang nomor ini ya. 3, 4, 5 paket PO ya. Oh ya. Oh ya. Wah, soalnya angel kita lagi. Baik, nggak apa-apa. Kita selesaikan. Nomor 3 ya. Nomor 3 di sini ada jika X plus Y plus Z per X sama dengan P dan X plus Y plus Z sama dengan Q ya, maka berapakah itu ya. Baik. Baik, Dedek semuanya, ini saya menyebutnya juga soal yang terbuka ya, karena ini tidak ada angka-angkanya ya. Artinya apa? Kalau ada soal seperti ini, misalkan ya, misalkan kalian bingung mau digarap diapakan, itu juga tidak dosa kalau kalian mengganti. Misalkan EK tak ganti 1, Y-nya tak ganti 2, Z-nya tak ganti 3 boleh. Atau kalau pengen mempersulit diri sendiri ya diganti 17, 19, 23. Itu ya. Tetapi itu ya rada rekosol. Maka P-nya itu kan 1 tambah 2 tambah 3 per 1 sama dengan P. Berarti P-nya 6. Ya. Ini berarti 1 tambah 2 tambah 3 per 2 sama dengan Q. Berarti Q-nya 6 bagi 2, 3. Ini 1 tambah 2 tambah 3 per 3 sama dengan R. Berarti R-nya 2. Gitu ya. Oke. Nah, tinggal memasukkan ke sini ya, ke soalnya. PQ berarti P kali Q 12 ditambah PR berarti P kali R 12 QR berarti 3 kali 2 6 per PQR 6 kali 3 kali 2 18 tambah 12 30 tambah 6 36 per 36 berarti 1 ya. Berarti jawabannya E. Itu kalau bisa ya. Tetapi kalau pengen dengan konsepnya juga boleh ya. Di situ PQ ya. PQ plus QR plus PR dulu, PR plus QR per PQR ya. Maka ini boleh dengan kita pecah-pecah ya. Nah, ini dipecah sendiri. Berarti PQR ditambah dibagi PQR itu seper R ditambah ini PR plus PQ bagi PQR seper Q
Terus ini QR per P. Nah, maka karena R itu ZX plus Y plus Z per Z, berarti ini dibalik Z per X plus Y plus Z. Terus ini Q-nya juga dibalik, berarti Y per X plus Y plus Z plus X per X plus Y plus Z, ya. Maka sudah sama penyebutnya, X plus Y plus Z sama dengan plus XY plus Y plus Z, berarti sama dengan 1, ya. Berarti jawabannya sama. Monggo kalau ada pertanyaan untuk nomor 3 sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan yang nomor 4. Bisa, oke Dek Handi. Pak, berarti kalau soal terbuka boleh dikasih nomor sembarang ya Pak. Oke, betul Dek. Itu nanti juga berlaku saat nanti ada beberapa soal yang di matematika juga seperti itu ya. Besok mungkin saya kenalkan ya. Diisi, ya boleh. Ya, boleh. Boleh Dek, boleh. Pokoknya itu. Yang penting jangan nol ya Mas. Iya. Kalau betul, jangan nol karena apa? Penyebut tidak boleh ya? Sama dengan nol. Baik. Penyebut tidak boleh sama dengan nol ya, karena per nol akan itu positif negatif tidak masalah ya, asal konsisten. Yang penting kalau ada pecahan jangan nol, penyebutnya jangan nol itu ya. Boleh mempersulit diri sendiri pakai minus 17, minus 19, min 23 boleh ya itu. Oke, bisa dilanjutkan nomor 4. Ya, betul Dek Handi, betul sekali ya. Boleh diisi sembarang bilangan ya. Tetapi sekali lagi ingat jangan penyebutnya sampai 0 ya, karena dalam matematika nilai 0 itu tidak terdefinisi, tidak jelas ya. Oke, saya lanjutkan yang nomor 4 ya. Nomor 4. Ntar Mas Mul masih ada kendala teknis sedikit. Oke. Tunggu sebentar ya. Oke. Untuk adik-adik yang open mic-nya masih dibuka, mohon ditutup dulu sebentar ya. Ada yang open mic ini. Oke, sudah, terima kasih. Oke, sudah Mas Mul, monggo. Baik. Nomor berikutnya ya, pertanyaan masih nomor 4 ya. Tentang soal ini. Baik. Di situ ada soal tentang pertidaksamaan dalam bentuk bahasa Inggris ya. Jika min 9/5 kurang dari min 3T. Nah ini ditanya adalah 9T. Baik, ini kita ubah dulu ya. Karena di sini pertanyaannya adalah T-nya positif, berarti ini kita jadikan positif dulu. Kita kalikan dengan min 1 tadi. Ingat kalau mengalikan dia harus tandanya berubah. Berarti di sini menjadi 9/5. Ingat tandanya berubah, berarti 1 plus min 3T plus 1 ya, maaf ini saya salah. Ya, berarti menjadi 3T min 1 lebih besar 7/4 ya. Nah, di sini diminta 9T min 3, berarti tinggal mengalikan 3 saja. Berarti menjadi 27/5 lebih besar 9T min 3 lebih besar 21/4.
maka ini tinggal mencari nilainya. 27 dibagi 5 yaitu 5,4 ya, lebih besar 9T min 3 lebih besar 21 bagi 4 itu berarti 5,25. Berarti terletak antara 5,25 sampai betul enggak ya? 21 dibagi 4 5,25, 27 dibagi 5 berapa? 5,4 ya, betul ya. Nah, berarti terletak antara ini 5,4 dan 5,25. Ternyata tidak ada ya, no one of this ya. Oke, monggo kalau ada pertanyaan. Monggo kalau ada pertanyaan lagi saya persilahkan. Baik, sambil dicermati dulu adik-adik, ternyata di soal UTBK memang ada beberapa hal yang kadang ada jawabannya, kadang nggak ada jawabannya ya Mas Mulya. Ya, kalau dalam pilihan 1, 2 itu seringnya Mas, itu ada yang 1 dan 2 tidak bisa untuk menyelesaikan pertanyaan. Gitu. Modelnya mungkin bisa dilihat ya, nanti ada, sudah saya berikan itu. Oh, yang modelnya kayak sebab akibat itu ya Mas Mulya? 1, 2 biasanya mungkin kalau bisa dilihat itu model yang paket 2 nomor 14 kemudian nomor 14 ya, 14 kayak gitu. Itu ya. Seperti itu ada. Terus ya. nomor 19 juga ada itu. Monggo kalau ada pertanyaan. Baik, silakan adik-adik. Ini Mas Mul masih semangat ini. Wah, ini silakan. Monggo yang ada mau pertanyaan silakan. Atau saya lanjutkan tadi pertanyaan yang nomor 5 ya, paket B nomor 5. Paket B nomor 5. Tadi pertanyaannya adalah mana ya paket B nomor 5? Ini paket berapa ini? Oh, ini paket 1, kebablasan. Nah, ini 3, 4, 5. Baik, ini ada ya soal akar-akar yang cukup panjang ya. Baik. Diberikan given A itu ya 1/2 akar min akar 3 ya, kemudian B-nya dengan akar yang double ya. Maka nilainya adalah 2A plus B adalah berapa ya? 2A plus B. Nah, di sini yang mungkin agak sedikit sulit ini ya, yang B-nya karena double akar. Ingat tadi kita di awal sudah punya pernyataan kalau ada A kuadrat min B kuadrat itu adalah A plus B A min B. Nah, ini juga A min B A plus B. Ini sebagai A, ini B ya semuanya. Ya, ini A, ini B. Maka ini akan menjadi A kuadrat min B kuadrat. A-nya adalah akar 5 kuadrat min ya ini ya akar 2 akar lagi akar 3 kuadrat. Berarti akar 5 kalau ini saya yakin nggak ada masalah 5 min. Nah, hati-hati ingat di dalam akar dikuadratkan semuanya. Berarti akar 2 itu 2. Nah, ini hati-hati. Ini kan sebenarnya akarnya hilang cuma 1 ya. Ini hilangnya cuma 1. Ya. Berarti akar 3. Ya, ini. Loh Pak, kok hilangnya 1? Mungkin ya ada yang bertanya gitu. Ingat ini akar 2, saya tuliskan akar 3. Ya, saya kuadratkan. Kok cuma hilang 1? Tidak semua karena ini kan 2 pangkat setengah
Ini 3, ini pangkat setengah, ini setengah, berarti 3-nya pangkat 1/4. Ya. Pangkatkan 2, berarti 2 kali 3 pangkat setengah. Nah, inilah kenapa masih ada akar ya. Berarti ini yang total B-nya. Ya, ini B totalnya, sorry. Ya, maka terus yang A 1/2 min akar 3 kalikan 2 plus akar 3 per 2 plus akar 3. Berarti 2 plus akar 3, 4 dikurangi 3. Ya, berarti 2 plus akar 3. Pertanyaannya adalah 2A plus B berarti 3 ya, sorry. Dikalikan 2, berarti menjadi 4 plus 2 akar 3. Kita tambahkan berarti 9 ya. Jawabannya yang C. Monggo kalau ada pertanyaan. Yang ditanyakan dulu adik-adik. Wah, semakin siang semakin banyak angkanya. Oke Dek Arif. Oke, sama-sama Dek Arif Rahman. Sudah paham. Monggo silahkan. Oke. Kalau ada. Mungkin ada yang lainnya, monggo silahkan. Sekali lagi boleh ya di luar soal yang mungkin sudah di-sharingkan. Kalau misalnya ada soal dari luar, ini Mas Nul juga bersedia untuk membantu membahaskan ide. Atau mungkin yang kemarin kok nemu soal nggak ketemu jawabannya. Mungkin sambil bisa mencatat dulu atau beberapa hal yang perlu dicatat nanti bisa dijadikan pedoman untuk rumus-rumusnya adik-adik. Jadi ketika nanti ketemu soal-soal yang seperti ini minimal sudah ada gambaran di UTBK. Waktunya satu soal berapa menit ya Mas besok kelihatannya ini? Kalau saya ngajar biasanya tak kasih timer maksimal 2 menit Mas. Oke, maksimal 2 menit. Sebenarnya kurang ya, kurang dari 2 menit. Harusnya kurang dari 2 menit ya Mas ya. Karena kan sampai sekarang belum ada ketentuan jumlah per paketnya karena kemarin ada info mungkin 20, mungkin 15 ya. Ya, betul. Oke, ada yang 20, ada yang 15 ya. Semoga nanti di 50 atau 20 atau 15 ini nanti kita punya target bareng-bareng ketika nanti pengen masuk ke PTN, sudah saya jelaskan kemarin minimal skornya harus di 650-an. Ya, semoga nanti kita bisa mencapai tersebut. Amin. Oke. Mungkin bisa dilanjut dulu atau kita break dulu Mas Mul? Boleh. Oke, kita break dulu 2-3 menit ke depan. Mungkin sedikit informasi dari saya kembali. Kalau untuk nanti adik-adik di pertemuan kita di Sabtu berikutnya tanggal 10, tolong nanti saya akan share lagi untuk link Zoom-nya. Insya Allah nanti kita akan mulai pembahasan di matematika yang saintek dan yang sosum nanti di ekonomi. Kemudian untuk waktunya saya baru ngeset jadwal juga dengan teman-teman narasumber juga. Semoga nanti bisa membantu ke depannya untuk adik-adik sukses di UTBK. Kemudian nanti juga saya infokan kembali ke adik-adik, kita juga masih ada satu seminar untuk persiapan SBMPTN yang berisi tips dan triknya juga. Jadi nanti ada beberapa hal yang kita pengen sampaikan ketika nanti adik-adik ingin masuk ke PTN khususnya. Nah, seluk-beluknya UTBK seperti apa, hal-hal teknis khususnya hal-hal kecil yang kadang bisa malah menjadikan adik gagal di UTBK apa, kita coba kupas kembali. Tuh. Kemudian ini dari saya, dari kami, dari Prima Kamajagalan tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk adik-adik semuanya. Monggo nanti kita masih ada satu kesempatan lagi ketemu di online, di bimbel online. Semoga nanti kita bisa dipertemukan kembali di tanggal 10 April. Nah, sebagai persiapannya seperti itu. Baik Mas Mo, monggo nanti bisa dilanjut. Kelihatannya ini kalau ada adik mau menanyakan lagi silahkan, tak kasih kesempatan lagi 5 detik, 10 detik lah mungkin kalau udah ada. Oh soalnya bagus yang ini Mas, yang mau dibahas, monggo.
Atau mungkin soal dari luar ya Mas Mulia tadi? Boleh, monggo, monggo. Monggo, silahkan. Oh ini Oke, di Atikah Pak. Monggo ini nomor 19 pakai 3 Mas. Nomor 19 pakai 3, baik. Berarti paling bawah ya. Baik, di situ ada soal tentang, wow ya, soalnya panjang banget ini, nggak sampai nggak muat. Baik, akan saya ambil soalnya saja. Nanti untuk pilihannya, insya Allah sudah bisa ya. Baik, di situ ada soal lingkaran 1 dan lingkaran 2. Jari-jarinya sama, berapakah keliling luas daerah yang diarsir? Oke. Luas daerah yang diarsir. Baik, ini nah seperti tadi yang saya sampaikan, nanti jangan bingung kalau soalnya ini saya ganti ya, misalkan ini misalkan luas arsiran bisa ditentukan. Apakah luas arsiran bisa ditentukan? Nah, soal seperti ini tidak harus benar. Ya, jawabnya tidak harus benar. Yang penting iso ora gitu loh ya. Kita jawabnya kayak gitu. Iso ora, urusan benar atau salah itu terakhir ya. Itu. Nah, di sini ditentukan sudah ada ditentukan. Ini bisa juga saya ganti, misalkan jari-jari kecil, L kecil ditentukan, ini R besar ditentukan, itu ya. Nah, oke. Sekarang kita perhatikan di sini gambarnya, ya. Nah ini saya agak perbesar dulu, ya, biar jelas. Nah, pada gambar ini, ya. Soal ini bisa kita cari, misalkan ini R besarnya, R besar di situ ditentukan sama, misalkan saya ganti R gitu, kemudian ini saya tarik, nah ini pada pusatnya, di sini R kecil. Nah ini seperti ini. Maka di sini tinggal R besar dikurangi R kecil. Oh, nggak jelas ya. Oke. Ya, di sini tinggal R besar dikurangi R kecil ya. Tadi totalnya adalah R besar. Nah, di sini yang sisi miring ini ya, sisi miring ini adalah R besar plus R kecil. Kenapa kok hubungannya R? Karena di sini kalau saya bentuk menjadi luas arsirannya ya, luas arsirannya itu kalau saya bentuk menjadi persegi 4, segi 4 persegi panjang, luas arsiran itu kan sama dengan ini luas persegi panjang dikurangi luas ini sama ini berarti luas setengah lingkaran. Artinya apa? Kalau kita bisa menentukan R besarnya ini, maka bisa terjawab soalnya. Ya, karena apa? Persegi panjang ini panjang kali lebar. Panjangnya itu R besar, ini R besar, berarti diameter besar, dikali lebarnya itu R besar. Dikurangi setengah pi R besar kuadrat. Ya. Artinya apa? Soal ini sebenarnya intinya pada R besarnya bisa ditentukan atau tidak. Ya, itu. Nah, sekarang bagaimana menentukan R-nya? Nah, ini R besar juga, ini R besar ya, karena di sini akan sama, karena simetris. Berarti kita punya hubungan segitiga siku-siku, yaitu R besar plus R kecil dikuadratkan, sama dengan R besar min R kecil dikuadratkan, ditambah R besar kuadrat. Nah, itu. Berarti, mohon maaf saya kembalikan ke bentuk yang lebih kecil. Kalau kita pakai salah satu dulu, R besarnya diketahui ya, di sini kebetulan 7 ya. Kebetulan 14 ya, atau boleh diganti yang lain 7 misalkan yang lebih kecil atau 14 saja boleh. 14 per R dikuadratkan sama dengan 14 min R dikuadratkan plus 14 kuadrat. Ya, berarti kalau saya jabarkan ya, saya jabarkan ini berarti 14 kuadrat itu 196
ditambah 28R ditambah R kuadrat sama dengan 196 min 2R plus R kuadrat plus 196. Ya. Saya perkecil lagi. Ya. Ben luas ya di sini. Kelihatan nggak ya kalau seperti ini ya? Nggak kelihatan ya. Oke. Maka ini saya pindah di sini. 196-nya sama, coret ya. R kuadratnya sama, coret, berarti tinggal R. Nah, ini tinggal berarti Mohon maaf Mas Mul, ya? itu yang R besar min R kecil itu 28R ya Mas Mul. Oh iya, 8R. Jadi bisa ini dicoret kelihatannya. Satunya Mas Mul. 28R ini. Iya, betul. Ini minus 28 tidak bisa dicoret Mas karena Oh, kalau dipindah menjadi 56R Oh kecil. iya, baik. Ya. Sama dengan 196. Berarti R kecilnya bisa diketahui. Ya. R kecilnya bisa diketahui. Maka kalau R besarnya diketahui, R kecilnya bisa diketahui, luas arsilanya bisa. Berarti satu saja cukup. Ya, satu saja cukup. Bagaimana kalau dua saja, yang R kecil saja? R kecil saja maka ini persamaannya masih sama, ya masih sama, cuma diganti bentuknya aja kan. Nah, dengan identik seperti ini maka sebenarnya sudah bisa kita tentukan bahwa ini bisa ya. Ini bisa. Walaupun angkanya tidak jelas ya, seperti ini kan 196 per 56. Angka piro itu ya nggak usah diperhatikan ya, yang penting bisa. Nah, sekarang bagaimana kalau saya ganti yang diketahui adalah R kecilnya ya. R kecilnya. Maka pakai persamaan yang sama, ya, pakai persamaan yang sama di ini. Nah, ini cuma diganti R kecilnya yang diketahui, maka R besar plus R kecilnya misalkan 7 kuadrat sama dengan R min 7 kuadrat plus R kuadrat ya. Maka ini R kuadrat plus 14R plus 49 sama dengan R kuadrat min 14R plus 49 plus R kuadrat gitu ya. Maka R kuadratnya bisa saya hilangkan salah satu karena sama ya. Kemudian 49-nya juga hilang. Nah, itu maka tinggal dipindah ruas ya, dipindah ruas berarti R kuadrat min 28R. Berarti R-nya bisa difaktorkan 28. Berarti R-nya juga bisa ditentukan 28. Maka 2 saja juga bisa ya. Berarti pernyataan 1 bisa, pernyataan 2 bisa, tidak harus berbarengan. Yaitu jawabannya adalah tidak harus berbarengan adalah D ya. Seperti itu. Monggo. Gimana adik-adik, masih bingung kah? Atau memang ini tipe soal khusus ya Mas Mul berarti ini Mas? Ya. Baik, nanti untuk susah itu ya. Karena kemarin ada juga tahun 2020 atau apa itu soal TPS dengan lingkaran, konsep lingkaran juga ada kalau kalian perhatikan ya. Oke, monggo kalau ada. Oke, masih ada atau tidak? Karena ini kita tinggal satu soal lagi nih Mas Mul. Mungkin dari ini satu soal lagi adik ya. Karena kita juga waktunya sudah mendekati akhir. Jadi tinggal satu soal lagi, monggo. Yang mau request soal, monggo. Untuk yang terakhir. Atau sudah mabuk nih? Jangan-jangan udah mabuk matematika? Belum ya? Oke, monggo silahkan yang terakhir. Nggak usah malu-malu, silahkan di chat aja nggak apa-apa. Kalau nggak ada nanti saya berikan ke Mas Mul loh. Ini Mas Mul nanti bisa milih soal sendiri lagi loh ini nanti. Atau mungkin biar nanti bisa dibahaskan sama Mas Mul, monggo. Oke, kelihatannya dari Mas Mul aja Mas Mul ini yang terakhir dari panjenengan. Dari saya, baik. Saya ambil soal yang bahasa Inggris nomor 13 ya. Oke. Paket 2. Paket 2 nomor 13 Mas Mul ya. Ya.
Di situ ada pertanyaan, at a party, dalam sebuah pesta ada terjadi 66 kali jabat tangan, ya, handshake, jabat tangan. Setiap orang berjabat tangan dengan sekali, ya, dengan orang lain, ya, otomatis, ya, masuk jabat tangan dengan diri sendiri, ya. Berapa orang yang hadir? Nah, berarti ini logikanya kalau terjadi jabat tangan misalkan, ya, ada 5 orang, Mas A, B, C, D, E, maka bisa AB, bisa AC, bisa AD, bisa AE, bisa BC, BD, BE, CD, CE, DE, gitu ya. Atau diambil 2. Nah, 5 orang diambil 2 untuk berjabat tangan. Maka kalau pengambilannya, ini kan berarti pengambilannya secara acak, tidak memperhatikan urutan, ya. Karena tidak memperhatikan urutan berarti ini pakai permutasi, ya, pakai permutasi, ya. Maka kombinasi kita tidak tahu jumlah orangnya berapa, diambil 2, ya. Mohon maaf, pakai kombinasi bukan permutasi, ya. Kombinasi berapa orang kita tidak tahu, diambil 2 untuk berjabat tangan, hasil akhirnya ada 66 kali jabat tangan. Kombinasi n faktorial per n min 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 66. Maka n min 1, n min 2 faktorial per n min 2 faktorial kali 2 sama dengan 66. Soret berarti n kuadrat dikurangi n sama dengan 132, kalikan silang. Maka n kuadrat min n min 132 sama dengan 0. Faktorkan n min 12 n plus 11. Berarti n sama dengan 12 atau n min 11. Karena minus tidak mungkin, berarti jawabannya yang 12. Oke, terima kasih Mas Eko dan adik-adik semuanya. Ya, itu saja yang bisa saya berikan. Mungkin besok bisa dilanjut, ya. Monggo Mas Eko. Halo. Oke. Halo. Oke, terima kasih Mas Mul. Mohon maaf Ya, tadi sama-sama. saya ke mute. Untuk adik-adik untuk hari ini tolong di on cam dulu ya. Kita mau untuk presensi untuk hari ini sebagai laporan bahwa kita sudah melaksanakan program untuk kelas online-nya. Baik, silahkan bisa di on cam dulu, nanti kita akan coba untuk screenshot. Oke. Saya screenshot adik-adik. Baik, 1. Tahan sebentar ya. Oke. Baik, masih ada yang belum on cam ya. Saya tunggu untuk on cam-nya. Oke,
Oke, terima kasih adik-adik untuk hari ini. Sukses selalu untuk adik-adik semuanya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Mas Mol yang sudah Semoga sukses meluangkan semuanya. waktunya. Untuk adik-adik semuanya, terima kasih sudah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Semoga kedepannya kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Nah, saya juga menunggu nanti setelah UTBK, kita tunggu kabar baiknya. Mas, saya diterima di universitas ini ya, sesuai dengan pilihannya adik-adik. Baik, Mas Mol, ini untuk siang ini saya cukupkan hari ini. Terima kasih untuk semuanya, tetap jaga kesehatan selalu, sukses untuk SMA 3 semuanya. Baik, terakhir mari kita tutup dulu dengan berdoa kembali. Tadi diawali dengan doa, kita tutup dengan doa. Semoga pelajaran kita pada hari ini berjalan bisa menjadi tambah ilmu. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Doa cukup. Saya akhiri untuk siang hari ini. Tetap semangat adik-adik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Ya, silahkan bisa live, Dek.